yang katanya saya curi videonya. Curi maho, kau yang ngasih sendiri sama saya. Kau yang telepon terus, kau yang memberi video itu kepada saya untuk meyakinkan saya agar berhenti saya berkuar-kuar kan. Ya, statement dari Dirtipidum itu sendiri dibantah langsung oleh Joko Widodo. Muhammad Taufik itu memesan sebuah mobil SMK tipe sport ya dengan merek dengan apa ya, dengan tipe ya, mobil sport SMK dengan tipe GH41B alias gaib. Ada seorang berkacamata ya, minta diantarkan ke Solo untuk mengambil gitar. Salam Pramuka, salam UPP, Pojokan Pramuka, salam UPS, University of Pramuka Salemba, salam Pramuka Horas. Berani karena benar, takut karena salah. Kenapa Anda tidak menunjukkan ijazah Anda? Mengaku saja kalau memang tidak ada. Dari kampung, balik lagi ke kampung. Ya, perjalanan kita tur 1 minggu lebih mungkin ya. Mulai dari Lapas, Sragen, saya jumpa langsung dengan Pak Bambang Tri ya, melihat kondisinya langsung yang masih ya cukup memprihatinkan ya, meskipun sehat tapi kurus ya. Beliau mengatakan secara finansial sangat apa ya, memprihatinkan. Terus terkait dengan donasi, saya sudah mungkin 1-2 hari ini katanya disiapkan yayasan untuk mengumpulkan donasi untuk Pak Bambang Tri, dan mungkin juga untuk pergerakan aktivis-aktivis pergerakan untuk civil society. Saya kira gitu aja, biar jangan terbatas hanya Pak Bambang Tri. Nanti saya umumkan di di deskripsi maupun ketika saya live. Jadi itu bukan rekening pribadi yayasan, sehingga bisa secara transparan nanti diaudit atau melaporkan ke Kementerian Sosial. Karena kalau rekening pribadi ya saya nggak mau ya, dikiranya saya cari duit ya, mending ada yayasan saja untuk Pak Bambang Tri dan untuk kepentingan lain mungkin. Yang penting dilaporkan aja ke Kemensos, ya itu syaratnya katanya. Saya pun nggak tahu menau tentang hal itu, tetapi nantilah 1-2 hari ini katanya dipersiapkan. Jadi sabar kalian-kalian yang ada di dalam maupun luar negeri yang ingin membantu Pak Bambang Tri, ya sabar dulu, karena tidak gampang. Kalau rekening pribadi sih gampang ya, tapi pertanggungjawabannya bagaimana, dan nggak boleh untuk di Indonesia syarat begitu ya. Ada syarat-syarat yang harus tunduk pada hukum yang berlaku. Itulah kunjungan saya ke Pak Bambang Tri di Lapas Sragen saat itu. Kemudian kita ke Pengadilan Negeri Surakarta menjumpai Dr. Muhammad Taufik dan tim ya. Pak Dr. Muhammad Taufik itu sebagai penggugat, dan timnya Pak Andika dan lainnya itu sebagai lawyer ya. Jadi pada saat itu gugatan intervensi dari teman-teman atau rekan-rekan Jokowi dari SMPP 40 Surakarta itu ditolak, jadi lanjut sidangnya. Dan mungkin minggu depan atau minggu ini kemarin ya, eksepsi ya, tergugat itu mengajukan eksepsi, nggak tahu minggu depan diputuskan bagaimana. Kalau eksepsi dari tergugat itu diterima, maka NO atau apalah dibilang ya, stop di situlah. NO itu eksepsi dari tergugat diterima, maka tidak ada legal standing bagi penggugat untuk melanjutkan perkara tersebut. Tetapi ya bagaimana kita mau membuktikan ya ijazahnya Pak Jokowi yang katanya kalau dipanggil di pengadilan akan datang dan menunjukkannya di depan hakim. Tetapi kalau sidangnya nggak berlanjut, terus kapan Pak Jokowi menunjukkan di persidangan? Kan sama saja, akhirnya ya berhenti di situ dan di situ dan di situ terus, sama seperti persidangan Gus Nur dan Bambang Tri ya, dijerat hukum, dipidana, tetapi ijazah yang asli dari Joko Widodo itu tidak pernah ditampilkan di persidangan. Padahal Pak Jokowi saat itu
ya, sebagai Presiden Republik Indonesia, ya, memenjarakan rakyatnya, tetapi hanya bermodalkan fotokopi ijazah. Satupun ijazah aslinya tidak ada, tetapi kedua anak bangsa ini, Gus Nur dan Bambang Tri, harus meringkuk di penjara 6 tahun. Divonis 6 tahun, dan ketika banding itu 4 tahun. Inilah, ya, apa namanya, kualitas penegakan hukum di Indonesia ini gampang sekali di-remote, ya, dikontrol oleh penguasa, apalagi penguasanya itu presiden. Ya, itulah dia. Oke, para termul sudah nongol, silahkan nongol, nanti juga di-blok. Itulah kunjungan yang kedua dari tur kami. Yang ketiga, kami ke Kabupaten Boyolali, ya, di Kecamatan Wonosegoro. Itu katanya apa? Mereka yang ada di sana, ya, Pak Suroto, Kecamatan Wonosegoro ini adalah kecamatan yang di utara Boyolali, ya, sudah dekat dengan Kabupaten Semarang itu, Salatiga, ya. Nah, jadi agak jauh dia. Oh ya, sebelumnya kita mampir ke pabrik SMK di Boyolali, dan kami nongkrong-nongkrong di sebuah warung kopi di sebelah pabrik SMK tersebut. Ya, terlihat sekali kesibukan di sekitar itu, yang menunjukkan bahwa aktivitas produksi mobil itu sangat terlihat, yaitu mobil-mobil gaib, ya, mobilnya gaib. Jadi kesibukannya itu sangat lalu lalang, lalu lintas mobil gaib itu sangat terasa ketika kami duduk di warung kopi tersebut. Bahkan sempat juga Pak Dr. Muhammad Taufik itu memesan sebuah mobil SMK tipe sport, ya, dengan merek dengan tipe, ya, mobil sport SMK dengan tipe GH41B alias gaib. Itulah, ya. Jadi itulah kesan kami ketika mengunjungi pabrik SMK di Boyolali tersebut, ya, yang menandakan bahwa Jokowi memang konsisten dengan perkataannya bahwa 6.000 mobil SMK itu sudah dipesan, dan kalau kita mau memesan itu inden 1-2 tahun. Jadi konsisten sekali dan sangat jujur Pak Jokowi tersebut. Karena memang ketika kami menongkrong di samping pabrik mobil SMK tersebut, lalu lintas keluar masuk barang itu sangat lalu lintasnya itu sangat hektik, sangat sibuk, ya. Masuk itu mungkin para spare part mobil, dan para teknisi segala macam itu banyak sekali, ribuan di sana. Dan keluarnya mobil-mobil jadi itu, mobil-mobil SMK yang gaib itu sangat terasa trafiknya, ya, kesibukannya luar biasa di pabrik SMK tersebut. Dalam perspektif gaib, ya, di dunia lain. Kalau dunia nyata sepi kali, ya, kalau apa yang kami amati di dunia nyata sepi, tetapi kata mereka yang paham dunia gaib itu lalu lintas mobil SMK-nya itu sangat trafiknya sangat lalu lintasnya itu, ya, produksi itu sangat tinggi katanya, kata mereka yang paham gaib, ya. Nggak tahu pabrik SMK-nya itu menghasilkan mobil goib atau mobil real, kita juga nggak tahu. Karena kalau secara real sepi, tapi kalau secara goib katanya ramai katanya. Mungkin para makhluk halus semua di sana, ya, para teknisi dan mobil-mobilnya itu, ya. Nah, itulah perjalanan kami dan tim, ya, Pak Dr. Muhammad Taufik, Pak Andika dan tim, terus Pak Michael Sinaga, Pak Janes Syahaan dan tim, ya. Jadi kami rame-rame di sana nongkrong-nongkrong melihat kesibukan gaib dari pabrik SMK tersebut. Selanjutnya kami ke Kecamatan Wonosegoro, Kabupaten Boyolali. Di kantor camat tersebut tidak ada arsip apapun atau dokumentasi tertulis apapun terkait KKN tahun 1983 yang diklaim oleh Dirtipidum Bareskrim. Saya nggak tahu, ya, Dirtipidum Bareskrim itu mengatakan KKN 1983 itu berdasarkan bukti tertulis yang otentik atau tanpa bukti tertulis, ya kan? Nggak ada cuma, ya, lembar yang sangat putih itu, ya, penilaian di KKN nilai A gitu, tapi sangat putih gitu. Saya nggak tahu itu asli atau otentik atau hasil reproduksi, ya, mereka yang tahu. Tapi yang dinyatakan adalah Joko Widodo
Bapak Insinyur Joko Widodo, katanya di Dirtipidum itu, melaksanakan kuliah kerja nyata di Kecamatan Wonosegoro, Kabupaten Boyolali pada tahun 1983. Ya, nggak tahu berdasarkan bukti tertulis apapun, saya nggak ada ditampilkan. Nah, ketika kami mengunjungi Kecamatan Wonosegoro, Kabupaten Boyolali, ya, camat tersebut, ya, PLT kalau nggak salah, masih PLT, masih muda, itu kami tanyakan arsip mengenai dokumentasi KKN 1983, dia tidak bisa menunjukkan, katanya sudah dibuang atau dihapus atau karena udah 40 tahun, jadi tidak ada hasil, tidak ada bukti dokumentasi apapun di kantor camat. Lalu ya kami ke desa Ketoyan. Nah, desanya sudah tutup karena sore. Ya, kenapa kami ke desa Ketoyan? Karena pada pertemuan 15 April 2025, ya, yang membersamai Wakil Rektor dan Sekretaris UGM saat itu di ruang 109, kami mendapati orang-orang yang selama ini mengaku sebagai teman alumni Joko Widodo. Salah satunya Saminuddin Barurito. Nah, Saminuddin Barurito inilah yang membawa skripsinya, ya, sehingga meyakinkan kami bahwa lembar pengesahan skripsi Joko Widodo itu dicetak di percetakan perdana. Inilah sama punya saya, gitu loh, modern dan putih, gitu ya. Skripsinya Saminuddin Barurito dan tulisannya tesis telah dipertahankan di depan Dewan Penguji Tesis. Ya, padahal terminologi UGM yang secara resmi, ya, di buku petunjuk tahun 1982, tesis untuk S2, skripsi untuk S1. Ya, itulah. Udah gitu, ya, pada lembar pengesahan skripsi Saminuddin Barurito itu hanya ditandatangani dosen pembimbing utama tanpa tanda tangan dekan, tanpa tanda tangan penguji, jadi cuma tanda tangan. Ya, kalau nggak salah Insinyur Hasanusimon. Ya, tanda tangannya berbeda. Tanda tangan pembimbing itu, Insinyur Hasanusimon itu dengan skripsi yang lain dengan nama Insinyur Hasanusimon juga. Jadi tidak identik. Mata telanjang saja tidak identik. Nah, itulah skripsi yang dibawakan oleh rekan yang katanya rekan Jokowi, ya, lembar pengesahan skripsi yang sering saya tunjukkan di akun saya di X juga. Ya, sudah dipertahankan di depan Dewan Penguji Tesis. Tidak ada tanda tangan penguji maupun dekan, hanya tanda tangan dosen pembimbing utama, ya, Insinyur Hasanusimon SU, dan berbeda pula dengan tanda tangan orang yang sama, yaitu Insinyur Hasanusimon SU di skripsi lain. Coba lah bayangkan, itulah perbuatannya rekan yang mengaku temannya Jokowi, yaitu Saminuddin Barurito. Nah, disitulah, ya, dari orang-orang, sejumlah orang itu 8 atau 10 orang, ya, orang-orang yang mengaku sesama rekan alumni Jokowi, kami juga nggak tahu kenapa mereka ada di situ juga. Kami kan ingin berjumpa dengan para wakil UGM, kok tiba-tiba ada mereka di situ di ruangan 109, ya, orang-orang diehardnya Joko Widodo saat itu. Nah, dari orang-orang tersebutlah, ya, yang mengaku sesama rekan Joko Widodo, itulah kita dapati sebuah nama Ketoyan. Nah, jadi desa Ketoyan ini kami dapatkan justru, ya, dari teman alumni Joko Widodo, ya. Karena ketika kami tanyakan kepada Profesor Wening Udasmoro dan wakil rektor lainnya, ya, mereka mengatakan kami sedang mencari dokumen yang terkait dengan KKN Jokowi, gitu loh. Mereka belum menemukan saat itu 15 April, makanya saya bertanya, atas dokumen apakah statement Dirtipidum, ya, ketika mengumumkan bahwa Joko Widodo KKN tahun 1983. Karena pada 15 April 2025, pihak UGM yang diwakili oleh Profesor Wening Udasmoro mengatakan mereka masih mencari dokumen terkait dengan KKN Joko Widodo, gitu loh. Ya, belum ada. Nah, terkait dengan desa Ketoyan, tempat Jokowi KKN, katanya itu informasi dari mereka-mereka yang dihadirkan oleh pihak UGM di ruang 109 pada 15 April 2025. Mereka katakan Pak Jokowi KKN di desa Ketoyan. Nah, dari informasi itu, yang katanya itulah kami berangkat ketika ke Kecamatan Wonosegoro, ya, kami mampir ke desa Ketoyan, sudah tutup di kantor desanya. Lalu kami berkunjung ke kepala desanya. Nah, di situ kami sempat bertamu dan menemui Ibu Kepala Desa Ketoyan. Dari informasi Ibu tersebut mengatakan katanya, ya, ini masih katanya, ya, bukan confirm berdasarkan dokumentasi yang dimiliki oleh desa setempat, ya,
Jadi ibu kepala desa tersebut mengatakan bahwa tahun 1983, ya, sesuai dengan Dirtipidum, ya, tahun yang dikatakan oleh Dirtipidum, pada tahun 1983, ya, ada seseorang, ada KKN, ya, tapi tidak dijelaskan apakah itu Universitas Gajah Mada atau gajah lainnya, kan kita nggak tahu, ya. Nah, tahun 1983 ada seorang berkacamata, ya, minta diantarkan ke Solo untuk mengambil gitar, ya, diantarkan oleh anak orang pemilik fotokopi di desa tersebut, ya, kalau nggak salah anak atau si empunya fotokopi katanya di desa tersebut, untuk mengantarkan naik Vespa seseorang berkacamata naik Vespa, ya, untuk mengambil gitar di Solo. Nah, itu katanya, ya, tahun 1983. Tetapi sialnya, ya, pernyataan itu menjadi hampa, menjadi kosong, ya, menjadi tidak berdasar, karena setelahnya Pak Jokowi menyangkal sendiri tahun 1983 dia KKN. Jadi ya itulah yang kita dapatkan, inkonsistensi lagi, ya, yang membuat publik yang punya akal dan logika, ya, tentu mendapati itu sebuah kejanggalan yang sangat beraroma rekayasa. Jadi tahun di mana Pak Jokowi KKN di Boyolali itu dan di desanya juga tidak disebutkan, justru disangkal sendiri oleh Pak Joko Widodo. Ya, Joko Widodo mengatakan tahunnya dia 1985 awal. Ya, itu masih tahun KKN saja sudah berantakan. Bagaimana statement dari Dirtipidum, ya, tahun itu angka, ya, 1983 itu disangkal sendiri oleh Joko Widodo dengan mengatakan ia KKN tahun 1985 awal. Nah, pertanyaannya, kuncinya adalah atas dasar dokumen apakah Dirtipidum menyatakan KKN Joko Widodo itu tahun 1983? Karena mengingat pertemuan saya dengan Profesor Wening, Udasmoro, ya, dan para petinggi UGM lainnya, mereka belum menemukan dokumen apapun terkait dengan KKN Joko Widodo. Itu nggak ditunjukkan, gitu loh. Nah, terbukti kan? Ya, statement dari Dirtipidum itu sendiri dibantah langsung oleh Joko Widodo. Bayangkan. Kan ini sudah sangat berantakan ini, dan para pendukung Joko Widodo memaksa kita untuk percaya statement UGM. Coba bayangkan. Percaya begitu saja. UGM sudah mengatakan resmi, ya sudah. Padahal kalau kita mengingat kembali statement dari Rektor OVA Emilia, ya, ketika mengatakan Joko Widodo sebagai alumni Universitas Gajah Mada, Fakultas Kehutanan, ia hanya mengatakan meyakini. Dia tidak mengatakan kami berdasarkan dokumen yang kami jejak, paperwork gitu, ya. Ya, kami memastikan bahwa Joko Widodo merupakan alumni S1 atau sarjana Fakultas Kehutanan Universitas Gajah Mada. Jadi interpretasi publik terhadap keyakinan, ya, keyakinan Rektor UGM OVA Emilia, pernyataan meyakini dari Rektor UGM Ibu OVA Emilia, ya tidak cukup. Karena apa? Kalau keyakinan ya bisa salah. Ya, saya yakin besok hujan. Ya kan? Ternyata cuma mendung atau malah cerah. Itulah keyakinan. Tetapi kalau kami memastikan berdasarkan dokumen yang dimiliki UGM 1, 2, 10, 24 katanya, maka kami memastikan bahwa Joko Widodo merupakan alumni sarjana Kehutanan, Fakultas Kehutanan, ya, Universitas Gajah Mada. Jadi inilah, ya, ini yang publik tidak puas, ya. Keyakinan bisa salah. Keyakinan seharusnya sebagai lembaga akademik bahasanya bukan meyakini, tetapi memastikan. Itu terkait KKN, ya. Setelah dari tur kami, ya, setelah dari Kabupaten Boyolali, Kecamatan Wonosegoro, ya, dengan mendapatkan sedikit penjelasan dari Ibu Kepala Desa Ketoyan, ya, mengenai tahun KKN seseorang berkacamata yang diduga Joko Widodo, maka kami setelah itu kemana lagi? Ke Jogja. Nah, ke Jogja, ya. Sebelumnya
setelah itu ke Jogja, lalu ke Semarang. Atau langsung ke Semarang? Perpustakaan. Oh ya, setelah itu kami kembali ke Jogja, terus melihat apa namanya di Jogja Library Center di Malioboro yang menyimpan arsip koran-koran, ya, Bernas, KR, Kedaulatan Rakyat, Kompas dan lainnya. Katanya koleksinya sejak tahun 1945. Nah, itulah yang kami dapati bahwa bendel yang kami inginkan justru koran Kedaulatan Rakyat tahun 1980 justru sudah diamankan menurut petugas di sana oleh Bareskrim maupun UGM. Yang ada adalah versi digital, ya, versi digitalnya, metadatanya saya lihat itu tanggal diciptakan itu tahun 2014, ya. Ya tahun di mana Joko Widodo dilantik sebagai presiden itu tahun 2014. Nah, itulah apakah kebetulan atau tidak saya tidak tahu. Nah, bendel yang kami maksud adalah bendel 3 bulan itu. Kan dibendel dalam per 3 bulan itu, koran-koran itu, ya kan, Januari, Februari, Maret, 1 bendel, April, Mei, Juni, 1 bendel, Juli, Agustus, September, 1 bendel, Oktober, November, Desember itu 1 bendel. Jadi 1 tahun itu ada 4 bendel, ya. Nah, bendel tahun 80, ya, mulai Juli, Agustus, September itu katanya sudah diamankan. Gitu. Jadi kami tidak mendapati apa yang diumumkan oleh Dirtipidum, ya. Kenapa kita meragukan semua statement Dirtipidum dan hasil yang mengatakan identik? Karena kan banyak sekali, ya, sudah terang-terangan Dirtipidum mengatakan tahun KKN Joko Widodo 1983, Joko Widodo membantahnya. Itu sendiri pun sudah membuat keraguan publik memuncak. Nah, terkait dengan koran KR tadi tersebut, ya sudah diamankan. Itulah, itu live itu, ya. Berikutnya, kalau ingin mengakses maka perlu keterangan permintaan tertulis. Nah, nantilah kita permintaan tertulis, ya. Koran aja kok permintaan tertulis, ya, bingung saya juga gitu. Pertanyaannya adalah kenapa nggak dikembalikan? Kan sudah difoto oleh Bareskrim, harusnya kembalikan as it is gitu loh, ya. 3 bulan atau 1 bendel dari tahun 1980 koran KR tersebut, Kedaulatan Rakyat tersebut. Itulah kejanggalan lagi, ya, hasilnya akhirnya itulah hasilnya, ya, itulah penelitian bahwa hasilnya ya as it is gitu, ya. Bahkan dosen saya pun di UGM dulu elektro, penelitian boleh gagal dan hasilnya tidak berhasil. Itulah kesimpulan, itu hasil penelitian dan itu akan dilanjutkan oleh peneliti lain. Itu biasa dalam penelitian, ya. Nah, observasi atau temuan-temuan di lapangan ini kan saya laporkan as it is, ya. Jadi ya apa adanya, itulah peneliti, ya. Kita kan ingin cek dan recheck di lapangan apakah benar bukti yang ditampilkan oleh Dirtipidum, Bareskrim itu sama dengan apa yang kita dapati di lapangan. Ya, selanjutnya kita menuju ke Semarang. Oh iya, ya, ke kantor KR. Setelah itu kami ke kantor KR, tapi apa namanya sedang libur, ya, kok nggak salah. KR di jalan di dekat Jogja, Tugu Jogja Monumen Kembali itu. Jogja Tugu. Oh ya, ke Solo. Itulah as it is, gitulah singkatnya. Pokoknya tentang koran itu seperti itu. Lalu kami ke rumah Pak Kasmujo, ya. Di rumah Pak Kasmujo di Pogung Kidul itu, di tepi dari Selokan Mataram. Banyak bahkan para wartawan televisi menanyakan, "Bang, itu, ya, yang dikunjungi itu rumah Pak Jokowi yang dikunjungi oleh Pak Jokowi?" Iya, saya bilang gitu. Ya memang itulah rumahnya. Apakah rumah, para wartawan menanyakan pada saya, bahkan menelpon, apakah rumah Pak Kasmujo yang abang kunjungi itu, maksudnya yang saya kunjungi, itu apakah sama dengan rumah Kasmujo yang dikunjungi oleh Pak Jokowi? Ya sama, Pak Jokowi dari depan, yang ada keramik merah, ya saya juga ke depan itu di live streaming saya. Setelah itu berjalan dikit, di samping itu ada apa namanya, warung dari Bu Kasmujo di tepi Selokan Mataram. Nah, ya itu memang ya statement itu ya saya dapatkan dari yang belakang itu dan saya tidak menduga. Saya kira itu
bukan punyanya Pak Kasmujo justru. Ya saya kan nggak tahu itu warung Pak Kasmujo itu sepanjang itu kan. Nah, akhirnya yang keluar Pak Kasmujo dan saya tanyakan 2 poin. Apakah Pak Kasmujo, dosen pembimbing skripsi Joko Widodo, salah? Itu salah, katanya sambil tangannya. Karena menurut video tahun 2017 kan, Jokowi bolak-balik bimbingan, galak sekali, ya kan? Terima kasih, karena bimbingan Bapak, skripsi saya selesai. Baik publik maupun wartawan menuliskan bahwa Pak Kasmujo, ya bahkan Detik juga menuliskan Pak Kasmujo adalah dosen pembimbing skripsi Joko Widodo, dan itu disanggah langsung oleh Pak Kasmujo. Poin kedua yang saya tanyakan, ya apakah Pak Kasmujo dosen pembimbing akademik Joko Widodo? Bukan, ya bukan. 2 kali Pak Kasmujo mengatakan itu. Dan selanjutnya, ya karena saya juga dosen, pasti tahu apa yang saya lakukan. Istri pasti tahu. Gitu loh. Karena dosen itu banyak waktu dengan keluarganya, ya. Jadi bercerita dengan istri itu biasa apa yang dilakukan oleh dosen. Apalagi ini kasus besar ya, terkait dengan sejarah Republik Indonesia. Nah, ketika setelah Pak Kasmujo masuk, ya, hanya 1-2-3 menit lah ya, yang saya tanya itu, Bu Kasmujo keluar dan saya tanyakan pertanyaan yang sama dan jawabannya pun sama dengan Pak Kasmujo. Pak Kasmujo bukan dosen pembimbing skripsi, bukan. Pak Kasmujo bukan dosen pembimbing akademik dari Pak Jokowi, bukan. Jadi jawabannya sama, confirm. Nah, itu pertanyaan langsung loh, bukan direkayasa, bukan drama disiapkan dulu narasi, bukan. Itulah as it is. Ada pertanyaan, kenapa dengan wajah Pak Kasmujo? Pertanyaan tentang wajah Pak Kasmujo sudah sering sekali ya, itu hoax-hoax di luar itu cuma menurut tetangganya ya, penjual kelapa muda di seberang Selokan Mataram, bahwa Pak Kasmujo jatuh terluka ketika menimba air dari Selokan Mataram untuk menyirami bunganya yang ada di sisi depan yang keramik merah itu, gitu loh. Itu aja, jadi jangan ditambah-tambahi ya bahwa terjadi apapun gitu. Itu kita keterangan dari tetangganya ya itu. Jangan kita tambah-tambahin ya, sama seperti ketika saya ketika saya observasi lapangan ya as it is, saya nggak mau menambah-nambahi. Ya. Nah, terkait dengan jurusan teknologi kayu, ya saya belum sempat. Sebenarnya saya ingin tanyakan juga itu pada saat wawancara saya dengan Pak Kasmujo, tapi langsung ditutup kan. Jadi nggak ada waktu. Saya ingin tanyakan langsung seharusnya dari mulut Pak Kasmujo. Ya, pertanyaan saya harusnya yang berikutnya ya, Pak Kasmujo, apakah memang ada jurusan teknologi kayu? Atau pernah adakah jurusan teknologi kayu di Fakultas Kehutanan UGM sejak fakultas tersebut berdiri? Saya ingin jawab, apa itu? Menanyakan itu ya. Karena menurut buku sejarah yang ditulis oleh Fakultas Kehutanan UGM di websitenya sendiri tidak pernah ada jurusan teknologi kayu. Itu kan kejanggalan yang sangat hakiki ya, sangat mendasar. Seseorang yang pernah kuliah, menyelesaikan kuliahnya, mulai dari A sampai Z, ya, mulai dari pendaftaran awal sampai yudisium dan wisuda, tidak mungkin, tidak pernah ada mahasiswa yang menuntaskan keseluruhan proses akademik tersebut dan lupa nama jurusannya. Dan berpura-pura pembimbing skripsinya si ini, Pak Kasmujo, tahun 2017, 2025, dikoreksi. Dan salah pula, dibantah pula. Itu kan, apa ya, terserah kalau mereka bilang pembelanya itu tidak berkekuatan hukum, terserah. Tetapi hak publik harus tahu. Publik harus tahu. Gitu loh. Kenapa Jokowi ini presiden 2 periode? Untuk apa saya tanyakan sembarang orang, marga ini, misalnya alumni UGM, tahun sekian, misalnya marga, apalah dibilang, marga X. Oh, alumni UGM ya, ini. Terus saya tanyakan lebih detail, untuk apa enggak? Bukan presiden kok dia. Ya. Ini kan karena dia presiden dan ijazah UGM tersebut dipakai untuk melamar, mendaftarkan diri ke KPU, terutama pusat, untuk menjadi presiden. Memang syaratnya ya, kata argumen pengacaranya, dia bilang, untuk apa merekayasa membuat dokumen ijazah S1 di pasar pojok pramuka itu, di pojok pramuka itu untuk S1. Untuk apa? Kan syaratnya
adalah SMA. Untuk apa? Nggak ada motif Pak Jokowi untuk memalsukan ijazahnya. Ya ada. Karena lawannya siapa? Pak Prabowo. Jenderal. Mantan Komandan Jenderal Kopassus. Lawannya berat saat itu. Tahun 2014. Bayangkan kalau lawannya Pak Prabowo lulusan SMA. Seperti dikatakan oleh pengacaranya. Syarat SMA kan bisa. Iya bisa. Cuma terpilih nggak. Lawannya itu berat loh tahun 2014. Gitu loh. Dengan track record yang panjang. Ya. Bayangkan lawannya mantan Danjen Kopassus lulusan SMA. Ya pasti KO kalau menurut saya 2014 itu. Oleh karena itu, ya, seperti yang diceritakan oleh Betor Suryadi, ya, senior PDIP, dibuatlah itu. Mau gelar apa katanya. Ternyata, ya menurut Betor Suryadi ketika diwawancarai oleh Mas Hersu, ya, di kanal YouTube-nya, ternyata banyak politisi yang melakukan itu, bukan hanya PDIP. Jadi begitu kurang dikatakan mau gelar apa? Insinyur, dokter, dokterandus, semua bisa di pramuka itu. Jadi hal itu, ya, sudah biasa pemalsuan dokumen untuk majang namanya itu untuk gelar gitu loh. Itu udah biasa dilakukan politisi lintas partai gitu. Jadi itu sudah langganannya kios-kios di pramuka itu, ya, di Senen atau di mana sih? Ya, besok pas ke Jakarta kita liput itu pasarnya itu, ya, live kalau masih ada kiosnya. Ya, di Matraman atau di Senen pokoknya gitulah. Ya. Itu udah biasa di jasa mereka dipakai oleh para politisi lintas partai. Itu kan memperkuat. Pertanyaannya Dirtipidum atau Bareskrim berani nggak, ya, meminta keterangannya Pak Betor Suryadi, meminta keterangannya Dhani Iskandar, meminta keterangannya David, Anggit, dan Widodo, tim Solo dan tim Jakarta. Berani nggak? Gitu. Tetapi kalau hanya memanggil Pronojiwo lah, terus Saminuddin Barurito lah, Johan apalah, terus Sigit Hadwinarto lah, yang selama ini memang diehatnya Jokowi, ya kebenaran itu ya kebenaran versi Jokowi. Yang kontra ini loh, apalagi keras loh, ya, mempermalukan dan menyanggah UGM sendiri. UGM kan mengatakan, Rektor Ova Emilia mengatakan, kami meyakini keyakinan itu tidak bisa 100%. Ya, bagaimana kalau benar yang dikatakan oleh Betor Suryadi? Banyak politisi menggunakan jasanya, jasa kios-kios di pramuka itu untuk membuat gelar-gelar ijazah-ijazah dalam rangka kampanye atau pemilu. Berani enggak? Ya? Atau kalian hanya dipesan, udah periksa ini aja, ya, sesuai dengan Pak Jokowi mintanya ini, keterangannya si ini. Kebenaran apa itu? Kalian kira selesai? Nggak bakal selesai. Ya, public distrust justru. Gitu. Makanya libatkan pihak eksternal. Libatkan laboratorium eksternal. Saya sudah bilang, BRIN punya. Ya, universitas punya. TNI punya. Bahkan lebih advance. Orang-orangnya lebih, lebih mentereng. Lebih cerdas daripada yang dimiliki oleh Bareskrim. Ya, di BRIN itu. Di BPPT dulu, ya, jauh lebih gitu loh. Berani enggak gitu loh diperiksa itu lembar pengesahan skripsi dan ijazahnya Joko Widodo, ya, mereka pasti bisa menjawab itu. Bukan keidentikan tetapi keotentikan. Mereka bisa jawab itu, ya. Ini kan sudah liar sekali nih di publik. Oh, ternyata pramuka UPP, apa dia bilang, Universitas Pojok Pramuka, atau UPS, Universitas Pramuka Salemba. Bayangkan, rakyat lebih percaya itu daripada pengumuman dari Dirtipidum itu. Ya jelas, kenapa? Tahun KKN saja sudah sembrono disebutkan 1983. Dan yang membantah Joko Widodo sendiri. Joko Widodo sendiri membantah tahun KKN yang diumumkan oleh Dirtipidum. Coba, kan memalukan itu. Tingkat kepolisian pusat loh. Ya, sebenarnya itu hoax itu. Kalau benar yang dikatakan Joko Widodo, maka hoax itu. Harusnya kena delik itu Dirtipidumnya. Kalau orang lain mengatakan itu pasti kena delik. Ya. Kalau polisi santai aja. Lalu perjalanan kami ke Semarang, ya, mengikuti atau memverifikasi karena
Pak Betor Suryadi menyebutkan nama Pak Andi Wijayanto. Memang jawabannya formalitas, ya, melihat ijazah tersebut, tetapi meyakini ijazah tersebut asli karena berdasarkan apa namanya sudah diverifikasi, diperiksa oleh KPUD Solo, ya, Surakarta 2 kali, Jakarta, ya, pada saat Cagup gitu loh. Jadi dia positive thinking saja. Dan jawaban yang kami dapatkan bahwa David, ya, tim Solo yang disebutkan itu, David, Anggit, dan Widodo ini real dan kenal baik katanya. Nah makanya karena orang-orang ini real, memang benar-benar ada, berani nggak Bareskrim memeriksa itu atau Polda Metro Jaya meminta keterangannya dan memeriksa pramuka itu, pasar pramuka itu, ya? Dijelasin dulu Pak Andi itu siapa? Mungkin banyak yang nggak tahu. Pak Andi Wijayanto. Ya, Pak Andi Wijayanto itu mantan Gubernur Lemhanas, ya, politisi PDIP, ya, politisi senior juga, salah satu politisi senior sama seperti politisi senior PDIP, sama seperti Pak Betor Suryadi. Itu loh. Dan herannya ya, sedemikian keras, ya, dan menyebut nama ini Pak Betor Suryadi ini, itu para pengacara Joko Widodo itu nggak berani mengancam. Kalau berhadapan dengan PDIP nggak berani mengancam. Itu ngomong kosong, cuma begitu aja. Coba laporkan, berani nggak? Gitu, ya kan? Mana berani? Karena kepada kami tidak ada backup politik, ya, seperti saya, ya, Rismon, Roy Suryo, Dr. Cipa, ya, karena kami tidak ada backup politik, backup organisasi massa, maka gampang Pak Jokowi melaporkan kami. Coba misalnya saya dari parpol tertentu, apalagi parpol penguasa misalnya, atau parpol besar, mikir juga itu pengacaranya ngancam-ngancam kan. Tapi karena saya tidak ada backup atau afiliasi politik, maka gampang, ya, panggil, klarifikasi, datang, gitu kan, gampang gitu loh. Sekarang berani nggak dia memanggil para politisi senior PDIP itu, Polda Metro Jaya, berani nggak yang sekarang menangani itu? Berani nggak, punya mental nggak? Ya, pasti nggak punya mental. Gitu. Terus selanjutnya ketika itulah ya ke Semarang, ya, bertemu dengan Pak Andi Wijayanto berapa menit, ya, 5-10 menit, itulah statementnya. Itu as it is karena live, ya kan. Ya, kita hargai juga karena mau menemui kami, terutama Pak Mikael Sinaga dari Sentana TV. Dan saya, apalagi saya ya cuma ikut-ikut aja nimbrung. Ikut-ikut aja nimbrung gitu kan. Kalau saya mendengar gitu dan mengajukan 1 atau 2 pertanyaan. Itulah yang kami dapatkan. Selanjutnya kami ke ya itu poinnya, terutama poin penting adalah Pak Andi Wijayanto memang pernah melihat ijazah yang dipakai untuk mengajukan sebagai capres, ya, ijazah dari Pak Jokowi itu. Pernah melihat dan positive thinking bahwa itu ijazah asli, tidak berpikir bahwa itu palsu, apalagi buatan dari pojok pramuka, ya, atau pramuka Salemba. Jadi nggak ada dia berpikir seperti itu, berpikir negatif. Dan yang kedua, poin kedua adalah bahwa tim Solo yang menyiapkan dokumen-dokumen itu real, baik dari Widodo, David, dan Anggit. Itu real dan dikenal baik. Itulah, ya, karena sebagai sekretaris pemenangan presiden, ya, Capres 2014, ya jelaslah sekretaris pasti melihat pernah ya dokumen-dokumen yang akan diajukan ke KPU. Itulah Pak Andi Wijayanto. Dari Semarang kami kembali lagi ke Solo, ya, kembali ke Solo terkait kepentingan dari Pak Mikael Sinaga, saya nggak bisa ceritakan sekarang, itu terkait SMPP 40, saya nggak bisa ceritakan sekarang dan sudah dipegang dokumennya, ya. Saya kira sudah diberikan ke Dr. Muhammad Taufik juga, ya. Itu langsung dari orang yang bersangkutan. Terus setelah dari Solo, ya, di situ, oh ya, kami juga bertemu dengan di Solo, kami bertemu panjang sekali ya, sampai lupa saya detailnya. Kami bertemu salah satu sesepuh Kota Solo, ya, sesepuh Partai Amanat Nasional di Solo, bernama Pak Usman Amiruddin. Beliau bercerita, ya, bahwa mulai dari proses pencalonan Joko Widodo sebagai calon wali kota Solo yang mulai dari PAN katanya, ya. Jadi PAN lah yang mengenalkan calon wali kota Solo yaitu Joko Widodo,
yang terakhir pindah ke PKS, selanjutnya secara resmi justru didukung oleh PDIP. Dan beliau mengatakan bahwa Joko Widodo itu bukan kader PDI, dia hanya pengusaha kayu di Solo. Itu aja statementnya. Dan terkait jawaban-jawaban lain ya dari Pak Usman, yaitu beliau karena bukan tim teknis di PAN ya, Partai Amanat Nasional Solo ya, Partai Amanat Nasional dulu pada saat reformasi besar ya, jangan disepelekan. Itu beliau bukan tim teknis, jadi tidak pernah melihat ijazah Joko Widodo yang dipakai untuk mencalonkan diri sebagai calon wali kota Solo. Itu statementnya beliau. Terkait jawaban lain ya, beliau mengatakan bahwa Joko Widodo keturunan keluarga PKI. Itu beliau keyakinannya seperti itu dan siap bahkan dilaporkan. Itulah statementnya, dan itu surprise ya, maksudnya statement itu bukan tujuan dari kami mewawancara itu sebenarnya. Itu statement itu sebagai mungkin wujud tambahan informasi bagi kami ya, bagi pemirsa. Dan beliau memetakan ya komunitas-komunitas PKI yang ada di Solo. Itu beliau sangat sangat concern terhadap pertumbuhan PKI katanya, bukan PKI, pertumbuhan komunitas atau keluarga PKI gitu di Solo. Itulah Dan Pak Usman Amiruddin juga penulis buku ya, penulis buku sejarah PKI ya di Solo dan lainnya. Jadi beliau bukan orang sembarangan ya. Ya, statementnya bisa dipertanggungjawabkan. Selanjutnya kami ke Bali, ke Jogja ya, sebelum pulang. Di Jogja ya, bersama tim tim sebuah stasiun TV ya besar, saya sebut sajalah Kompas TV, yang akan ditayangkan di hari Senin, kalian tonton ya. Kami bersama dengan Sentana TV juga, kami ke Gedung Pusat atau Balairung UGM ya. Di sana kami menjumpai protokol ya, ternyata untuk menjumpai para pejabat di UGM perlu protokol ya. Terus untuk membuat janji dan segala macam, ternyata pada hari itu, hari Jumat kemarin, ya Jumat itu baik Profesor Wening, Rektor Ova Emilia, maupun Koordinator Humas UGM tidak ada di tempat, katanya. Ya, katanya tidak ada di tempat ketiga orang tersebut. Mungkin hari Jumat jadi dinas luar atau apa gitu ya, rapat di luar. Ya, itulah yang kita dapati. Sebenarnya tujuan saya ke sana yang paling utama adalah menagih janji Profesor Wening, Profesor Wening lah pokoknya ya, nama lengkapnya sering lupa saya. Profesor Wening sebagai Wakil Rektor bidang kemahasiswaan. Ibu Wening Udasmoro. Udasmoro ya, Wening Udasmoro ya, karena beliau telah berjanji kepada saya pada tanggal 15 April 2025 untuk merilis video pertemuan tersebut di dalam ruang 109 tersebut secara utuh. Atau memberikan kepada saya video utuh tersebut, terus saya berikan ke para konten kreator atau para wartawan agar dirilis secara utuh. Nah, itu belum kita dapatkan. Pertama, tidak dirilis oleh pihak UGM ya. Yang kedua, tidak diberikan kepada saya atau tim dari yang kemarin mendatangi ya, baik TPUA waktu saya belum datang ya, karena ada halangan di tol. Saya, Pak Roy Suryo maupun Bu Tipa, tidak ada. Janji itu kan harus ditunaikan, Bu Wakil Rektor ya, Bu Wening. Karena apa? Apakah kami di situ menghasut? Apakah pertanyaan-pertanyaan kami, argumentasi-argumentasi kami, apakah ada dokumen di situ apapun disajikan? Apakah jawaban para Wakil Rektor dan Sekretaris UGM tersebut? Kenapa takut? Itu yang mau saya tagih ke UGM. Ya wajar saya tagih. Apalagi UGM adalah alma mater kami bersama. Ya. Baik Rektor UGM, alma maternya ya UGM. Kebetulan saja mereka sekarang sedang menjabat. Nanti setelah pensiun juga nobody juga ya, hanya alma maternya saja, alumni, ya kan gitu. Ya sama-sama karena itu milik negara. Nah, pertemuan tersebut gagal ya, gagal kami menemui, dan saya tidak akan menyerah ya, akan saya temui juga gitu. Dan kami sempat 2 jam menunggu ya, siapakah yang bisa kami temui. Salah satu atau beberapa dari salah 2 dari ketiga orang tersebut. Ternyata 2 jam kami tanyakan lagi ke bagian humas, ke bagian protokol juga tidak ada ya ketiganya. Ya saya akan datang lagi ya, dan saya akan menulis surat ke humas itu. Ya kan? Nomor HP pribadi saya juga sudah saya serahkan. Jadi tidak ada halangan. Seharusnya
ya, seseorang yang pernah kuliah di UGM menjumpai rektornya, wakil rektornya, apalagi menagih janji untuk merilis video pertemuan 15 April 2025 secara utuh. Ya, janji itu disebutkan langsung di depan saya oleh Profesor Wening Udasmono. Dan Kompas TV maupun Sentana TV juga tidak bisa menjumpai para pejabat UGM tersebut, ya. Ya, itulah penjelasannya. Terus setelah kami menunggu 1 jam, sampai 1,5 jam, kami kembali, karena tetangga itu, baik Gedung Pusat dengan Fakultas Kehutanan UGM itu cuma jarak 100-200 meter. Jalan kaki kami, ya, dari bagian humas, menunggu, nggak ada, ya, 1,5 jam. Terus kami datang ke perpustakaan Fakultas Kehutanan UGM untuk melihat, ya kan. Kan katanya ada sekitar 60-an yang lulus dari Fakultas Kehutanan UGM pada tahun 1985, periode wisuda katanya, ya, dari penjelasan teman-teman Jokowi maupun yang lainnya, itu ada 60-an. Nggak mungkin kan cuma Fronojiwo yang lulus tahun 85, Fronojiwo, Johan, terus Sigit Harwinarta, terus Joko Widodo, Andi Pramaria, kan nggak mungkin tahun 85 cuma teman-teman lingkarnya Jokowi saja. Oleh karena itu kami tanyakan di perpustakaan Fakultas Kehutanan UGM, ya, saya tanyakan apakah ada skripsi-skripsi tahun 1985 yang lulus tahun 1985, terutama periode yang dikatakan Joko Widodo lulus tahun 1985 atau November 1985. Katanya tidak ada. Kami tidak bisa menjawab apapun dan harus ke humas. Dan saya tanyakan, kenapa nggak ada skripsi tersebut? Sudah diamankan juga, ya. Skripsi-skripsi tahun 85 itu sudah tidak ada. Nggak usah tahun 85, 86 dan lainnya juga nggak ada. Sudah diamankan. Kalau pada pertemuan saya sebelumnya, ya, ketika saya pertama kali ke perpustakaan Fakultas Kehutanan UGM pada Maret itu 2025, mereka mengatakan sudah di gudang. Petugas yang berbeda, ya, petugas perpustakaan yang berbeda mengatakan sudah di gudang. Bagaimana Pak mengakses gudangnya? Nggak tahu. Itulah jawabannya. Kalau yang kemarin hari Jumat, mereka mengatakan sudah diamankan, sudah dipindah atau di mana disimpan atau apa lagi itu jawaban persisnya. Dan kalau ingin menanyakan tersebut ke bagian humas UGM. Lalu kami balik lagi ke humas, kami tunggu. Ternyata kami menjumpai, ya, staf humas UGM yang tidak mau direkam karena katanya pribadi, ya, pekerjaan pribadi tapi kerja di humas UGM dan digaji oleh rakyat. Bayangkanlah itu, pribadi, nggak mau diwawancarai, ya. Padahal humas harusnya menangani pertanyaan-pertanyaan publik, khususnya wartawan, ya. Karena kan Pak Mikael Sinaga wartawan, Sentana, Pak Janes Sihaan wartawan resmi, wartawan senior, Kompas TV juga wartawan gitu. Tapi herannya, kok takut sekali humas UGM ini. Tim Kompas sudah 4 atau 5 orang, ya, nggak mendapati jawaban yang ada. Dan koordinator humas, ya, katanya sih bukan kepala bagian humas, tapi koordinator, Bu apa ya, Eni atau Nia. Nah, itu juga nggak ada, tidak ada di tempat. Sampai kami kembali lagi dari perpustakaan Fakultas Kehutanan UGM juga tidak ada di tempat. Ya oke, gitu, makanya saya kasihkan nomor HP saya sampai mungkin besok kita tunggu karena besok jam kerja, ya. Nah, saya akan telepon bagian humas UGM, gitu. Kapan bisa saya jumpai Bu Rektor Ova Emilia, wakil rektornya, terutama Profesor Wening, ya. Itu, saya ingin menagih janji dan menanyakan bisa nggak kita lihat mengakses, ya, skripsi-skripsi tahun 1985, ya, di Fakultas Kehutanan UGM atau fakultas-fakultas yang lain supaya bisa kita bandingkan teknologi zaman itu apa, khususnya lembar pengesahan skripsi, ya. Dari lembar pengesahan skripsi yang sudah sangat modern itu, dari lembar pengesahan skripsi Joko Widodo itu sudah bisa disimpulkan itu fake, ya. Karena zaman itu ya masih mesin ketik, ya. Yang sama dengan punya Joko Widodo adalah yaitu yang kosong itu yang sering saya sebutkan, Sri Dominingsi, Sigit Harwinarta, Lembah Edianto, terus Edi Trianto, itu kosong dan modern. Bagaimana mungkin bisa kita bilang identik? Lembar pengesahan Joko Widodo identik dengan skripsi Sigit Harwinarta, Lembah Edianto, dan lainnya. Kosong kok, itu kan bukan, kalau kosong tanpa tanda tangan, ya bukan skripsi itu. Kalau yang dikatakan Dirtipidum, bahwa skripsi Joko Widodo identik dengan skripsi junior dan seniornya, tetapi skripsi tersebut kosong, itu
Itu kan konyol itu. Ya, karena kita mendapati Budi Darmito, ya, lembar pengesahan skripsinya yang merupakan lulusan tahun 1985 juga dari Fakultas Kehutanan, itu masih mesin ketik lembar pengesahan skripsinya. Dan ditandatangani oleh pembimbing maupun pengujinya. Gitu loh. Nah, itu kan hak publik ya, karena itu kan skripsi. Gitu. Harusnya publik mengetahui. Makanya saya ingin menjumpai Profesor Wening maupun Profesor Ova Emilia. Benar nggak teknologi kayak gitu? Tahun 1985. Kalau tidak mau ditemui juga, ya, sampai saya 10 kali nanti saya terus datangi, seperti ritual kamisan nanti saya apa ya, ibunda dari Wawan, ya, pahlawan revolusi tahun 98, ya, saya akan lakukan hal yang sama itu nanti ke UGM sampai saya bertemu dan saya kontenkan, gitu loh. Ya, kalau takut, ya biarkan publik menilai, gitu loh. Kalau nggak mau, ya coba tampilkan itu lembar pengesahan skripsi di tahun 1985 UGM. Itu di ETD UGM online, publik bisa melihat. Electronic Thesis and Dissertation. Ya kan? Kan gitu. Ya lebih baik lagi kalau saya bisa melihat secara analog. Kenapa? Ya karena ada seseorang yang bukan dari UGM saja. Ya. Seseorang yang bukan dari UGM bisa itu mengakses itu semua, bahkan memberikan videonya kepada saya. Saya sampai heran. Ini orang bukan internal UGM, bisa memberikan video kepada saya itu sejumlah skripsi itu. Bayangkan. Ya. Itulah. Kenapa saya nggak bisa? Kenapa harus orang tertentu? Ya, Sinambela itu. Siapa dia di UGM? Nobody. Kenapa bisa didapat? Dan dia berikan kepada saya. Untuk meyakinkan saya bahwa itu sama zaman itu. Ya. Gitu. Kalau dia punya hak untuk melihat skripsi-skripsi UGM tahun 85, kenapa saya enggak? Dia almaternya UGM juga. Alumni UGM juga. Dan nobody, tidak pengurus UGM, tidak dosen UGM, tidak staf UGM. Kenapa dia punya hak mendapatkan itu? Memegang skripsi-skripsi tahun 85 itu. Saya enggak. Sama-sama lulusan elektro UGM. Ya kan? Kenapa Kompas nggak bisa dapat? Sentana nggak bisa dapat? Kenapa Sinambela itu bisa dapat? Yang katanya saya curi videonya. Curi mah, kau yang ngasih sendiri sama saya. Kau yang telepon terus. Kau yang memberi video itu kepada saya untuk meyakinkan saya. Agar berhenti saya berkuar-kuarkan. Gitu loh. Mencuri. Kau yang ngasih sendiri sukarela untuk meyakinkan saya. Untuk menghentikan analisis saya. Ya. Itulah buzzer itu. Ya, itulah beberapa pertanyaan, ya, 1, 2. Nanti saya tanyakan terus banyak ya, ketika bertemu dan akan saya live-kan. Gitu, ya kan? Pejabat publik ya harus bisa live dong, ya. Masa pejabat publik mau gajinya, mau jabatannya di live-kan nggak mau. Padahal kekayaannya aja harus dilaporkan LHKPN. Apalagi kalau yang kita tanyakan bagian dari tugasnya. Kalau nggak mau ya mundur. Kalau nggak mau ditemui, akan saya live-kan. Kenapa Anda terus nggak mau menemui saya? Ya seperti kamisan itu. Saya lakukan nanti. Tiap hari saya nanti ke UGM, ke Rektorat UGM itu. Tiap hari saya umumkan nanti. Nggak mau bertemu. Sudah saya surati. Sudah saya kasih nomor HP. Kan begitu. Biarkan publik menilai. Kalau memang yakin Joko Widodo itu asli lulusan UGM, wow, terbuka dengan bangga. Gitu loh. Presiden, alumni kita. Tapi kalau takut-takut, berarti nggak ada itu something missing, itu something behind. Kan begitu. Publik itu dia cerdas, nggak bisa dibilang UGM sudah menyatakan resmi, UGM ini, UGM ini. UGM itu maksudnya siapa? Itu kan bisa jadi orang-orang tertentu di dalam UGM. Ya, mana bukti apanya? Bukti analognya, bukti-bukti akademiknya kan cuma dibilang kami meyakini. Itu kan, Rektor Ova Emilia. Ya kami nggak, rakyat kan banyak, ya nggak terima dengan keyakinan, kan begitu. Oke pemirsa, sudah baca komentar. Karena kan begini ya, baik pengacara maupun Pak Jokowi atau apa, itu UGM sudah menyatakan sah. Ya sudah, kalau menyatakan sah, ya bisa kita tanya kan bukti-buktinya. Itu. Kan, ya bisa diverifikasi juga skripsi-skripsi itu. Kan publik itu kemana, biar kita lihat bersama. Kan gitu. Apa sih?
Hak publik juga untuk mengetahui kalau memang sudah sah, resmi. Jokowi lulusan UGM, ayo. Gitu. Ya. Ya, kita lihat teknologi fontnya, teknologi cetakannya tahun 1985, kan gitu. Tapi kalau hanya punya Joko Widodo seantero dunia ini yang seperti itu, lembar pengesahan skripsinya, ya, bersama daihatnya ini, ya siapa yang percaya? Teknologi itu nggak bisa ditipu. Ya, dan saya akan jejak hal-hal lain selain di UGM. Nanti di Yogyakarta, saya akan kembali lagi. Ya, mungkin 1 minggu, 2 minggu lagi, bisa saya kembali. Unpredictable. Pokoknya kita harus mencari bukti-bukti valid, bukan berdasarkan keyakinan. Ya, gitu. Daripada projo dan lainnya, bla 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 bla, cuma di Jakarta aja, ya, nggak mau modal untuk cari data di lapangan. Melarang-larang lagi, ya. Iya, put all the document, the proofs, the evidence on the table. Berani nggak melakukan gelar perkara khusus seperti diminta TPUA, bahkan diliput oleh semua media. Berani nggak? Ya itu kan dokumen-dokumen mantan presiden yang pernah dipilih rakyat. Ya harusnya put all on the table, gitu. Ya. Tapi kalau ini ngapain gini, ya udahlah. Ini bagian dari sejarah Indonesia kok. Ya. Sejarawan itu kalau mau menuliskan sesuatu tentang mantan presiden itu harus detail. Nah ini kita di lapangan ini bagian dari rewrite the history, menuliskan kembali sejarah Republik Indonesia yang berkaitan dengan Presiden Joko Widodo, kan gitu. Ya, nanti kita juga akan ke Pramuka mencari orang-orang yang ada di sana, gitu kan? Kan memalukan kalau ini benar palsu, memalukan Indonesia di tingkat dunia, ya dari Pramuka. Salemba, ya ini tapi memalukan pun tapi harus dibuka meskipun itu memalukan, ya supaya apa? Supaya jangan terjadi lagi presiden berikutnya, ya mencalonkan diri dengan ijazahnya, ya tapi nggak mau menunjukkan, bahkan data itu hilang di KPU, kan konyol kayak gitu. Mau bagaimana negara ini maju? Orang lain sudah membuat nuklir katanya, teknologi. Di sini, ya mantan presidennya menggunakan ijazahnya aja nggak mau menunjukkan, kan kacau itu. Oke, sampai jumpa ya. Begitu aja dulu. Terima kasih atas dukungannya, apapun bentuk dukungan ya. Ya. Semoga kita hari ini dan ke depan ya diberikan kesehatan dan dijauhkan dari mara bahaya buzzer-buzzer dan ternak Mulyono. Bahaya itu, ya. Apa yang paling bahaya bagi Republik ini? Ya, di samping presiden berijazah palsu, yang paling bahaya bagi Republik ini adalah buzzer-buzzer dan ternak Mulyono yang dipakai untuk menjilat. Bahaya itu. Itu akan membuat Indonesia bubar. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Salam Pramuka. Salam UPP. Pojokan Pramuka. Salam UPS. University of Pramuka Salemba. Salam Pramuka. Horas.